Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فاللهم صل وسلم وكرم وتمم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Sabilillah, as'adakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel dengan sifat yang sangat kontras. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sangat rajin beribadah. Rupanya si ahli ibadah yang selalu menyaksikan saudaranya berdosa itu tidak betah untuk menegur. Teguran pertama terlontar, seolah tak memberikan efek apapun. Perbuatan dosa tetap berlanjut. Teguran yang kedua dan berkali-kali, dan si ahli ibadah terus-menerus memantau temannya, saudaranya yang ahli maksiat. Berhentilah, kata saudaranya yang ahli dosa ini. Saudara ini berucap, tinggalkan saja, ini urusanku dengan Allah, urusanku dengan Tuhan. Mengapa engkau mengawasiku terus berbuat dosa? Mungkin, ma'asyirul muslimin, karena sangat kesal, lisan saudara yang rajin beribadah itu tiba-tiba mengeluarkan semacam kecaman dengan mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilukallahul jannah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan kamu tidak akan dimasukkan surga. Kisah ini adalah kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terekam di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Di bagian akhir hadis tersebut memaparkan bahwa tatkala masing-masing meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang tekun beribadah, Allah mengatakan, apakah engkau telah mengetahui benar tentangku? Kenapa engkau sok tahu? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku? Drama keduanya pun berlanjut dengan akhir yang mengejutkan. Kata Allah, pergi dan masukkanlah ke surga dengan rahmatku kepada si pendosa. Sementara kepada ahli ibadah Allah mengatakan, wahai malaikat, giringlah dia menuju neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengungkapkan fakta menarik dan beberapa pelajaran bagi kita semua. Ahli ibadah yang sering kita asosiasikan sebagai ahli surga, ternyata kasusnya dalam hadis ini justru sebaliknya. Sementara orang pendosa yang terlihat sering melakukan kesalahan itu justru mendapatkan rahmat ampunan dan kenikmatan surga. Mengapa bisa demikian? Pertama, karena nasib kehidupan akhirat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk memvonis orang lain atau kelompok lain sebagai ahli neraka atau ahli surga.
orang itu, kelompok itu dilaknat atau dirahmati. Tidak ada alat ukur apapun yang sanggup mendeteksi kualitas hati dan keimanan seseorang secara pasti. Jika diamati, dijelaskan oleh para ulama, ahli ibadah dalam kisah hadis di atas terjerumus ke dalam jurang neraka lantaran melakukan kesalahan-kesalahan. Yang pertama, dia lancang mengambil hak Allah dengan menghakimi bahwa saudaranya itu tidak mendapatkan ampunan Allah dan tidak akan dimasukkan surga. Mungkin dia berangkat dari niat baik, hasrat memperbaiki perilaku saudaranya yang sering berbuat dosa. Namun dia ceroboh terhadap sikapnya dengan bersikap selayaknya Tuhan, menuding orang lain salah sembari memastikan balasan yang bakal diterimanya. Dalam konteks berdakwah ma'asyiral muslimin, si ahli ibadah tersebut sedang melakukan perbuatan di luar batas wewenangnya sebagai pengajak. Dia tidak hanya menjadi dai tukang ajak, tapi sekaligus menjadi tukang vonis. Padahal Al-Quran mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, dengan peringatan yang baik, dan berikanlah bantahan argumen dengan cara yang lebih baik. Ayat ini tidak hanya berpesan tentang keharusan seseorang untuk berdakwah secara arif dan santun, melainkan menegaskan pula bahwa tugas seorang hamba kepada hamba lainnya hanyalah sebatas mengajak dan menyampaikan. Mengajak tidak sama dengan mendesak. Mengajak juga bukan melarang atau menyuruh. Mengajak adalah menunjukkan jalan kebaikan atau kebenaran, serta mengingatkan orang tersebut jika jalan yang dia tempuh adalah salah atau melanggar. Kita mengajak dengan cara memberikan motivasi, memberikan rayuan-rayuan yang baik, mencari cara-cara yang paling halus, sembari menunjukkan alasan-alasan yang meyakinkan. Urusan apakah ajakan itu diikuti atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik hidayah. Jamaah salat Jumat, as'adakumullah. Para alim menjelaskan, kesalahan kedua yang dilakukan ahli ibadah dalam kisah hadis di atas adalah bahwa ia terlena terhadap prestasi ibadah yang dia raih sendiri. Hal ini dibuktikan dengan kesibukannya untuk mengawasi dan menilai perilaku orang lain, ketimbang mengorek-ngorek kesalahannya sendiri, dosa-dosanya sendiri. Dalam tingkat yang lebih parah, sikap semacam ini dapat membawa seseorang pada salah satu akhlak tercela bernama tajassus, yakni gemar mencari-cari keburukan dan kesalahan dosa orang lain. Apalagi bila orang yang menjadi sasaran belum tentu benar-benar berbuat salah. Seringkali lantaran kesalahpahaman, sebuah perbuatan secara sekilas pandang tampak salah padahal tidak. Atau sesuatu yang dilihatnya salah itu sebenarnya hanyalah perkara khilafiyah, perkara yang diperdebatkan oleh para ulama. Disinilah pentingnya tabayyun, pentingnya kita mencari ilmu di dalam ajaran agama Islam. Jamaah salat Jumat, hadakumullah. Dakwah ini bukan tugas ulama saja. Masing-masing kita yang hadir di masjid ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib melanjutkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan sebutan istilah al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Umat Islam semuanya saja diperintahkan untuk menyebarkan pesan kebaikan dan tidak boleh berdiam ketika melihat kemungkaran. Hanya saja ma'asyiral muslimin, di dalam prakteknya semua harus dijalankan dalam koridor yang bijaksana, sehingga usaha amar ma'ruf nahi 'anil munkar terrealisasi dengan baik, dan pencegahan kemungkaran pun tidak menimbulkan kemungkaran baru yang bisa jadi lebih besar lantaran dijalankan dengan cara-cara yang tidak benar. Hadirin yang semoga semuanya dirahmati Allah, khatib kembali mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian bahwa ada etika dakwah yang perlu diingat, yakni jangan membenci, jangan merendahkan orang lain, apalagi mencaci maki dan memojokkannya. Karena jika hal itu kita lakukan, keluarlah kita ini dari esensi dakwah yang sesungguhnya. Dakwah berangkat dari niat baik untuk tujuan yang baik dan semestinya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Itulah makna sejati dakwah. Mestinya ramah, bukan marah, merangkul, bukan memukul. Yang paling mengerikan tentu saja adalah dakwah yang dikuasai amarah dan hawa nafsu,
sehingga menimbulkan pemaksaan dan aksi-aksi kekerasan hanya karena menganggap orang lain berbeda pandang. Orang itu sudah disebut ahli bid'ah, yang sesat, yang musyrik, menyebut saudaranya muslim dengan sebutan musuh Islam dan seterusnya. Jika sudah sampai pada level ini, pendakwah tidak hanya sudah melenceng jauh dari esensi dakwah, tapi juga pantas menjadi sasaran dakwah itu sendiri. Al-Quran sudah sangat benderang menegaskan bahwa tidak ada paksaan di dalam agama, dan oleh sebab itu menggunakan pendekatan kekerasan sama saja dengan mencampakkan pesan dari ayat suci itu sendiri. Dalam sebuah hadis dijelaskan, an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'a al-Qur'an hatta idza ra'aita bahjatahu alaihi wa kana rid'an lil Islam insalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahrihi wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirik. Qultu ya Nabi Allah, ayyuhuma awla bisyirik, ar-rami awil marmi? Qala sallallahu alaihi wasallam, balir rami. Riwayat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh yang paling aku khawatirkan pada kalian, ada orang yang membaca Al-Quran sampai terlihat kegembiraannya, dan dia dianggap alim sampai menjadi benteng bagi Islam. Kemudian ia menyampakkannya dan membuangnya ke belakang punggung, membawa pedang ke rumah tetangganya dan menuduhnya syirik. Saya Hudzaifah bertanya, wahai Nabi, siapakah yang lebih pantas disifati syirik, yang menuduh atau yang dituduh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang menuduh. Hadis rawahu Ibnu Hibban. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dilindungi Allah dari perbuatan buruk, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim.